Hai, gimana kabarnya para sedulurku? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini aku akan mereview film yang berjudul Dr. Dolittle. Dia dokter yang sangat jenius dan luar biasa. Dan dokter ini bisa berkomunikasi dan hidup bersama para hewan. Tapi dia harus kehilangan istrinya yang meninggal di laut. Karena duka yang mendalam, akhirnya dia pun menutup dan mengasingkan diri dari dunia luar. Tapi bukan seperti itu ya akhir kisah hidupnya, karena kisahnya baru akan dimulai. Dan siap-siap ya untuk kalian, karena film ini benar-benar sangat kocak dan selalu membuat tertawa. Oke, kita mulai. Ada satu keluarga pemburu, tapi satu orang anaknya malah fokus lihat tupai. Pas disuruh nembak bebek, malah nggak sengaja si tupai yang tertembak. Pas lihat si tupai sekarat, ayahnya malah ngasih pisau untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba datanglah burung kakak tua dan menunjukkan arah ke rumah Dr. Dolittle. Dan dia pun mulai mengetuk pintu gerbang itu. Karena nggak dibuka-buka, dia pun lewat lorong pagar dan bertemu dengan seekor beruang kutub. Mencoba menghindarinya, tapi malah dia kena jebakan. Di dalam rumah, si dokter yang baru bangun tidur dibantu berpakaian sama para hewan. Luar biasa, enak kali dia. Lalu dia pun main catur bareng sama si King Kong dan para tikus jadi bidaknya. Bener-bener ngakak parah. Di luar, si anak yang kejebak ketemu gadis yang bernama Lady Rose. Dan anak itu mengenalkan diri dengan nama Stubin. Di dalam rumah yang melihat ada orang asing pada berdebat. John, pull yourself together. You can't. Lady Rose dan Stubin mencoba mengetuk pintu dan yang membuka ternyata Wonderful. bener-bener lucu kali, ngakak parah. Dokter yang lagi doain istrinya, tiba-tiba datanglah Lady Rose yang meminta dokter untuk mengobati ratu yang sedang sakit. Tapi sang dokter menolak, malah mengusirnya. Go on, be gone. The birds will show you out. Di tengah perbincangan, tiba-tiba datang Stubin yang menerobos dari jendela. Don't worry, I'm fine. Well, I'm not. Dia meminta agar dokter menyelamatkan tupai yang nggak sengaja dia tembak. He's with us. Mereka pun mulai mengoperasinya. Let's get Don't worry, we got you, pal. okay. Sterilize the scalpels. Di tengah operasi, dokter minta forceps, malah si bebek ngasih. Forceps, please. Forceps, doctor. Celery. Forceps. No, still celery. Never mind, I'll get it myself. There you are. Konyol si bebek. Dan akhirnya operasinya pun berhasil. It wears off. Revenge. Melihat keahlian dokter, Stubin pun ingin menjadi murid sang dokter. Lady Rose mengatakan ke Stubin kalau dokter tidak menolong ratu, maka rumah ini akan hilang. Polly yang mendengar hal itu akhirnya membujuk dokter untuk membantu ratu. Dan mereka semua pun mulai pada berdebat. The Queen. There are things. Or bathe. Oh, excellent. Emotional. On. If the Queen dies, the Treasury takes Time I checked, I was very much alive. Tracked. Elliot, Elsie, you are. Yang membuat si King Kong pun shock. No. Breathe, Gigi. We get kicked out of it. Look at the state of him now. One
your bag. Si Polly pun menggertak dokter dan akhirnya dokter pun mau membantu Ratu. Oh. I've got the razor. Last salad. Setelah selesai bercukur, dokter pun akan pergi ke istana dan menyuruh Stubin untuk pulang. Mereka pun mulai bersiap-siap dan berkemas. Dokter pun juga mengajak si belalang ranting untuk ikut bersamanya. Saat mau berangkat, dokter pun membujuk si burung unta untuk jadi tunggangannya. Prance around, think my own thoughts, and they're about to be alarming. Sorry about that. Sorry about that. All right. Bro, I am not your bro. Lucu You should lagi. be an Eskimo. Dan akhirnya mereka pun berangkat dan sampai di istana. Welcome home, my lady. Lady Rose menyuruh prajurit untuk memperlakukan mereka dengan baik. Tapi kerjaan si dokter rusuh. Di kamar terlihat Ratu yang sedang terbaring. Ada dua manusia, sebut aja Blair dan Lord Batley. Mereka berdua berniat membunuh Ratu dengan meracuninya. Saat melihat keadaan Ratu, si dokter pun menyuruh anjingnya buat ngendus-ngendus Ratu. Dan anjingnya itu mencium hal yang mencurigakan. Mendengar hal itu, si dokter pun langsung mewawancarai si gurita di air dan memastikan racun apa yang mereka pakai. Ratu terkena efek tanaman langka. Jika Ratu tidak dapat penawar, maka Ratu akan mati. Dan dokter pun berencana untuk mencari buah pohon Eden untuk mengobati Ratu. Stubin yang mau ikut pergi, tapi dokter pun melarangnya dan menyuruhnya pulang. Stubin pun pulang dengan perasaan kecewa. Tapi esoknya Stubin dijemput sama Polly dan kawan-kawan. Mereka pun bergegas pergi agar tidak ketinggalan kapal, tapi ternyata dokter telah meninggalkan mereka. Mereka pun mempunyai ide untuk lompat dari jembatan. Whoa, each. Mereka pun berlari ke jembatan dan Stubin pun melompat. Oh, big hole, 12 o'clock. I've run out of track. Infantry! Vive la résistance! Saat mau turun, ternyata tali tambangnya terikat dan macet. Dan Stubin pun sekali lagi melompat. Yes. He's all right. Dokter pun berdebat dengan Polly dan sekali lagi dia kalah. Kalah sama burung. Dan terpaksa menerima Stubin menjadi kru baru di kapalnya. Saking terpaksanya, tingkahnya jadi seperti ini. A bit help. That too, if you wouldn't mind as well. And that. Careful with that medical equipment. Brilliant. Di tempat lain, Lord Batley menugaskan Blair untuk menghalangi Dolittle agar gagal menolong Ratu. Mereka nggak tahu kalau ada mata-mata di sana. Di sisi lain, dokter mengajari Cici si King Kong bertarung. Dan tanpa sengaja Cici menonjok muka dokter dan membuat dokter itu pingsan. Understand? Esoknya si burung unta dan beruang selalu berdebat. Gak akur. What bird stuff can you? Tiba-tiba mereka kedatangan musuh dan kapal itu milik si Blair. Mereka pun bergegas menyiapkan mesin untuk memberi sinyal ke ikan paus. Mesinnya dari alat musik. I'm on my way. Dan akhirnya paus itu pun datang. Dokter pun bersiap untuk menyelam dan Cici bertugas untuk memegang tali yang berfungsi untuk menarik dokter. Now remember, courage. No time, Cheech!
Mereka pun melempar tali dan disusul Yoshi si beruang. Mereka mencoba mengikatkan tali ke paus agar paus bisa menarik kapal mereka untuk menghindari serangan si Blair. Dan cara mereka pun ternyata berhasil. Saat Cici mau menarik dokter ke kapal, Blair mulai menyerang kapal mereka, yang membuat tali itu pun putus. Tapi dengan sigap, Stubin bersama hewan-hewan lain segera meraih tali itu dan berhasil menarik dokter kembali naik ke kapal. Alhamdulillah. Oh, this is gonna murder my plane, you oversized flamingo! Oh no. Fair play. Thanks very much. Dan mereka pun bisa kabur dari Blair, yang membuat Blair sangat kesal. Dokter yang mulai akrab dengan Stubin berencana untuk pergi ke Monteverde untuk mencari jurnal milik Lily mendiang istrinya, yang mungkin berisi petunjuk jalan ke arah pohon Eden. Mereka pun akhirnya sampai ke Monteverde. Dokter dan Stubin pun menyamar dan mencoba untuk menyelinap masuk ke tempat Raja Rasouli. But Doolittle still had... Dokter pun meminta Capung untuk bernegosiasi sama koloni semut untuk membantunya membuka kunci dengan harga 4 balok gula, dan semut pun akhirnya setuju. Akhirnya pintu itu pun terbuka, tapi ternyata terpasang jeruji besi yang hanya bisa dilewati oleh Stubin. Dan Stubin pun pergi bersama si Capung. Mereka pun akhirnya berhasil masuk, tapi di sana ada Rasouli yang tidur bersama singa-singanya. Stubin pun mencoba melewati diam-diam dan akhirnya bisa masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan jurnal itu. Tapi mereka pun akhirnya tertangkap dan ketahuan. Gara-gara si Capung yang nggak bisa diam mulutnya. Blow it. Bye. Oh dear. Sorry. Rasouli ternyata ayahnya Lily, mendiang istri dokter. Dia tidak setuju dengan pernikahan mereka dan nggak ingin jurnal Lily diambil dokter karena itu satu-satunya peninggalan Lily yang tersisa. Dokter pun kemudian diikat dengan rantai dan masuklah si Barry, harimau yang kesal pada dokter karena dia pasien yang ditinggalkan saat dalam masa pengobatan. Rasouli pun merayakan penangkapan dokter dan Stubin pun meminta si Capung menyampaikan pesan ke kru kapal untuk menyelamatkan dokter. Di sisi lain, dokter mencoba untuk menenangkan si Barry dengan cara ala-ala main sama kucing. Itu loh, main kejar-kejar sinar laser. I've got another one. Give up, Doolittle. And now it's over here. Now it's back over there. Si Capung pun pergi ke tempat Polly dan kawan-kawan, dan mereka pun mulai menyusun cara untuk menyelamatkan dokter dan Stubin. Mereka pun berpencar. Yoshi si beruang melempar granat ke Create a istana. distraction. Hope this is enough. Polly menemukan dokter yang masih bergelut dengan si Barry, si harimau, dan Polly pun mencoba untuk menolongnya. Malah mereka berdua terpojok. Tiba-tiba datang Cici menyelamatkan mereka dan bergelutlah si Cici dengan si Barry, dan akhirnya si Cici pun menang. Give him a good idea. We're not doing this. Cheap shot, ape. I haven't. Sleep, baby tiger. Anyway,
costs more than I do. Tell me, I'm in Ladies and gentlemen, we have a winner. Stubin pun akhirnya bisa mengambil jurnal itu dan bergegas lari ke dokter dan kawan-kawan. Tapi ternyata And now, I'll. She has such a sure hand. Blair mengambil jurnal itu dan pergi. Dia pun menembak kapal dokter yang membuat kapal mereka karam. I can't fly! Got you, buddy. Plimpton? Tapi alhamdulillah semua kru selamat walaupun kapalnya karam. Hikmahnya si burung unta dan beruang akhirnya akur. Melihat keakuran mereka, si tupai pun menangis terharu. Melihat kapalnya yang karam, dokter pun putus asa dan mulai menyerah. Karena dokter tidak ingin kehilangan lagi seperti dia kehilangan Lily. Rasoli yang mendengar dari jauh pun menghampiri mereka. Tapi dengan sikap yang mengancam karena kesal dengan semua yang terjadi. Tapi Rasoli pun membantu mereka dengan memberikan kapal ya yang kondisinya seperti itulah. Penting masih bisa ngapung. Mereka pun mulai mencari cara dengan meminta bantuan ke paus dan akhirnya mereka sampai di pulau di mana pohon Eden tumbuh. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Mereka pun masuk ke lokasi pohon Eden dengan cara yang anti mainstream, ngeri jalan di tebing. Setelah berhasil masuk ke gua dengan susah payah, ternyata si Blair dan pasukannya sudah berada di sana dan menangkap dokter dan kawan-kawan. Si Blair menanyakan di mana pohon Eden, tapi dokter sendiri pun nggak tahu di mana lokasi si pohon itu. Karena kesal, si Blair nggak sengaja membangunkan naga penjaga pohon Eden. Kapoklah si naga itu ngamuk. Si naga itu pun mengamuk dan membunuh semua pasukan Blair dan termasuk Blair sendiri. Melihat hal itu, si bebek sampai ketakutan, dia pun bertelur. Kocak kali si bebek ini. Dokter yang tertangkap sama si naga mencoba untuk berbicara dari hati ke hati. Ternyata naga itu ngamuk karena sakit perut, kebanyakan makan dia. Dan ternyata dia juga patah hati. Ngalahin manusia, gagal move on dari mantan. Karena merasa senasib, akhirnya si naga pun melepaskan dokter dan menyuruhnya untuk pergi. Dokter pun gak mau pergi dan malah dia mencoba membantu si naga dengan memeriksanya dan akhirnya melakukan operasi darurat untuk mengeluarkan semua isi perut si naga itu. Mereka pun bersama-sama bahu-membahu mengeluarkan satu persatu yang ada di dalam perut si naga. Di tengah operasi ada sesuatu yang menyangkut. Saat ditarik dan dikeluarkan, ternyata ada bagpipe, itu alat musik Skotlandia, dalam perut si naga. Semua dimakan dia. Si naga pun berterima kasih dan menunjukkan letak pohon Eden pada mereka. Mereka pun mendekat ke pohon Eden dan memetik buah Eden. Dokter meninggalkan cincin Lily di sana sebagai ucapan terima kasih pada Lily. Dokter yang sampai di istana mencoba untuk menyelamatkan ratu yang sudah mengalami koma. Tapi dia dihalangi oleh Lord Batley yang mencoba menangkap mereka. Dokter dan kawan-kawan pun gak tinggal diam, mereka melawan Lord Batley dan akhirnya berhasil mengobati ratu dengan buah Eden itu. Oh, alhamdulillah, gak sia-sia. Dengan cara meneteskan sari buah Eden ke mulut ratu dan alhamdulillah ratu sadar. Oh, ajaib betul si buah ini.
Dokter pun mendapatkan laporan dari si mata-mata itu, si serangga ranting yang di lukisan, kalau Lord Bartley mencoba membunuh ratu dengan meracuninya. Ratu yang mendengar hal itu langsung menangkap Lord Bartley dan memasukkannya ke dalam penjara. Ratu pun berterima kasih ke dokter. Dokter dan kawan-kawan pun pamit dan pergi meninggalkan istana. Akhirnya, Stubin resmi menjadi murid Dr. Dolittle. Dan Dr. Dolittle pun membuka kembali gerbang rumahnya untuk membantu semua orang. Dan akhirnya film pun selesai. Itulah semua alur film yang berjudul Dr. Dolittle. Semoga kalian semua suka dan terhibur ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan dengan review film-film kami selanjutnya. Terima kasih.